Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dina Aryani. Saya berasal dari SMK Negeri 5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan LKPD digital yang merupakan salah satu tugas dari pelatihan kami, yaitu Sanisanok atau 1 minggu 1 inovasi. Membuat LKPD atau lembaga peserta didik, atau kalau dalam bahasa Inggris worksheet, itu sudah merupakan hal yang biasa bagi kita. Tetapi untuk membuat LKPD digital ini adalah merupakan pengalaman saya yang pertama. Yang saya pilih dalam LKPD digital saya kali ini adalah LKPD untuk kelas 9. Saya mengatakannya dalam bab 4 atau chapter 4 untuk kompetensi dasar pengetahuan 3.4 dan kompetensi dasar keterampilan 4.4. Kompetensi dasar pengetahuan yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur baik tulisan maupun tertulis dengan cara meminta dan memberi informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual pendek sederhana yang sesuai dengan konteks penggunaan. Sedangkan untuk KD keterampilan yaitu menangkap makna secara kontekstual dari teks prosedur sederhana dan pendek dalam bentuk resep dan manual yang berhubungan dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Ini LKPD-nya saya beri judul langsung chapter 4. Kenapa? Karena ini kelanjutan dari LKPD sebelumnya. Cuma di LKPD sebelumnya tidak dalam bentuk digital, dan ini saya mencoba dalam bentuk digital. Oke, di sini ada nama, kita coba tuliskan nama, misalkan saya ikut dengan nama saya, kelas 9A, misalkan dengan nomor absen 12. Kemudian kita lanjut ke isinya. Dalam LKPD yang pertama kita lihat adanya materi. Perintahnya pelajari materi berikut ini. Ada definisi dari teks prosedur, ada fungsi sosial dari teks prosedur, ada struktur teks dari teks prosedur, dan unsur kebahasaan teks prosedur. Ini bisa dibaca. Kemudian saya tambahkan jenis-jenis teks prosedur yang bisa dilihat dalam PPT. Kita coba PPT-nya. Ini jenis teks prosedur yang saya cantumkan di sini ada 3 macam. Yang pertama resep, ini definisinya. Ini contoh resep yang pertama. Ini contoh resep kedua. Kemudian jenis teks prosedur yang kedua ada manual. Definisinya. Ini contoh manual pertama, manual kedua, dan ini teks prosedur yang ketiga, tips. Dan saya berikan 2 contohnya, tips 1 dan tips 2. Kemudian siswa di tas 1 diminta membaca file PPT tersebut, kemudian mengisi atau melengkapi kalimat ini dengan informasi yang diperoleh dari PPT. Misalkan kita lihat dulu nomor 1, based on the information on the PPT file, PowerPoint file, there are, jawabannya langsung kita coba isikan. 3 kinds of procedure text, they are versatile, manual,
and the second example of the sweater about how to make ice food cocktail. Connection where the first example tells the reader about how to make novel cookies. Kemudian di teks yang ketiga, di contoh manual yang pertama, tujuan penulis adalah memberitahukan pada pembaca tentang cara mengirim email, send email, dan di manual yang kedua menceritakan tentang cara mengambil gambar dengan menggunakan kamera digital. Kita lanjut, kita bisikan nomor 4. Cara terbaik untuk pembaca dapat membaca pada contoh yang pertama. Cara terbaik apa? Clean glass. Tadi informasinya, maaf belum. Ini di nomor 4 ya, kita pilih clean glass. Kemudian dan untuk mengetahui cara supaya luka mudah sembuh atau lebih cepat sembuh, disebutkan dengan pastel. Maka pembaca dapat membaca deskripsi. Informasi ini kita peroleh dari file deskripsi. Kemudian di tugas yang berikutnya, siswa diminta menjodohkan atau memasangkan atau di istilah digitalnya drag and drop, yaitu menjodohkan gambar yang ada di nomor 1 sampai 10 ini dengan action verb yang ada di kolom atau kotak. Kita coba, kita lihat dulu nomor 1, ini gambarnya. Maka kita lihat di sini, oh cocoknya itu adalah base action. Nah, dan agak lama karena agak jauh jaraknya, jadi ya mohon maaf, ini sedikit membutuhkan waktu. Kita lihat yang kedua adalah, oh ya, kita lihat dulu. Yang kedua itu adalah action. Oke. Kemudian yang ketiga, ini tambahnya tinggal ditekan tombol ini. Yang keempat, nomor 5 itu gambar hidup. Nomor 5, kita lihat lagi nomor 7, slide terus, slide.
nomor 8 kita lihat ya, pas tiga kursi nomor 9 ke hakikat Kenapa istilah ini diberikan di tas 2? Karena istilah-istilah yang ada di sini nanti akan dipakai dalam video dan prosedur lisan yang ada di tas yang ketiga. Kita minta siswa saksikan video berikut dan nyatakan apakah pernyataan yang ada dalam tabel ini benar atau salah. Ini Eugenie Kitchen. Hi, I'm Eugenie. People normally make egg rolls with a rectangular frying pan, but today I'm gonna show you how to make egg rolls with round frying pan. For this recipe, you will need 3 eggs, 1 tablespoon of milk, 1 tablespoon of carrot chopped, 1 tablespoon of onion chopped, 1 tablespoon of spring onion chopped, salt and freshly ground pepper. First, crack the eggs into a mixing bowl. Mohon maaf tidak akan saya mainkan semuanya, tetapi langsung misalkan anggap saja video ini telah ditonton siswa, bahkan mungkin siswa sudah menonton lebih dari 2 kali, tidak apa-apa. Kalau sudah nonton It's quick and easy. kemudian diminta Everyone can make it and everyone likes it. It's beautiful. Bon appetit! Roll with rectangular frying pan. Ini salah karena dia round frying pan. For the recipe, Today it was egg rolls and tomorrow it's on rice. Get my weekly schedule at Facebook, Instagram, or Eugenie Kitchen. Langkah pertama dalam membuat egg rolls akan memudahkan telurnya. Maaf, ini ada tulisan di atas itu. Nah, untuk menghilangkan kelasan supaya tidak dijadikan minyakan, dan yang terakhir lebih baik memotong ekor saat masih panas. Ini tidak sesuai dengan visi di video tadi karena harus dipotong setelah ini. Kalau masih panas mudah masak. Kemudian kita ke tas 4, masih tadi bisa memainkan videonya lagi, kemudian menjawab pertanyaan dengan memilih salah satu jawabannya. Oke, itu perintahnya. Pastikan kembali videonya dan pilih jawaban yang benar berdasarkan informasi yang kamu peroleh tadi. Misalkan pertanyaan pertama, di sini memberitahukan tentang cara membuat egg roll dengan menggunakan round frying pan. Yang kedua, ada berapa bahan? Tadi saya ada 7 bahan yang disebutkan, silakan bisa ditonton lagi. Kemudian, dalam membuat egg roll yang harus dilakukan sebelum menambahkan egg. Tadi saja yang akan bersama tadi, crack the egg into small ball. Yang keempat, bagaimana kita sebaiknya memotong egg rollnya, harus dipotong saat sudah dingin. Ini sahabatnya. Kemudian pertanyaan yang terakhir itu, jika kita tidak mengikuti prosedurnya tadi secara berurutan, apa yang mungkin terjadi? Ya tentu saja kita tidak akan memperoleh hasil yang maksimal.
Untuk kali ini itu saja, kita lihat dulu hasilnya. Kita selesai, baca kutak, kita klik, kita coba lihat, cek hasilnya. Ini sudah diperboleh nilai. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam pelatihan LKPD digital kali ini, dan ini merupakan produk pertama contoh LKPD digital yang bisa saya buat. Tentu saja masih banyak kekurangan, karena itu ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.